Apa itu leadership? Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk memengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara harfiah, leadership adalah kepemimpinan. Leadership style bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan seseorang. Hal ini akan dipengaruhi oleh karakter yang bersangkutan. Di dalam prakteknya, leadership skills seorang pemimpin akan memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan setiap orang yang terlibat di dalam sebuah perusahaan agar semua tujuan bisnis tersebut bisa dicapai dengan baik. Sebagian orang kerap menganggap leadership dan leader memiliki makna yang sama, padahal keduanya jelas memiliki arti yang berbeda. Leadership merupakan sikap kepemimpinan, sedangkan leader bisa diartikan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki leadership skills yang baik bisa langsung disebut sebagai seorang leader, sedangkan seorang leader belum tentu memiliki kemampuan leadership yang baik. Sangat penting untuk memiliki leadership skill yang mumpuni bagi seorang pemimpin. Jika merasa hal tersebut belum cukup, tidak salahnya untuk mengasah kemampuan yang satu ini mulai sekarang. Jenis-jenis leadership. Yang pertama adalah essential leadership. Essential leadership adalah menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang punya mental serta pola pikir kepemimpinan yang tepat. Dan bukan hanya itu saja, pemimpin ini juga mampu bersikap dan berperilaku positif sehingga bisa memotivasi semua orang yang tergabung di dalam timnya agar mereka memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki. Lalu yang kedua adalah exponential leadership. Dan ini juga merupakan sebuah perilaku seorang pemimpin perusahaan atau bisnis. Seorang pemimpin mampu memberdayakan semua orang yang berada di dalam timnya untuk mendukung perkembangan bisnis sehingga kesuksesan yang lebih besar bisa dicapai di masa depan. Lalu yang ketiga adalah business leadership. Leadership skill ini menunjukkan kemampuan seorang pemimpin untuk berpikir secara strategis, serta kemampuan untuk mengontrol jalan bisnis dengan lancar. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bisnis, baik itu untuk keuntungan jangka pendek maupun keuntungan jangka panjang. Lalu keempat adalah organizational leadership. Leadership style yang satu ini menunjukkan perilaku seorang pimpinan yang memiliki kemampuan untuk mengelola serta merancang ulang timnya. Jika sewaktu-waktu hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis yang dijalankan. Lalu yang terakhir adalah team leadership. Leadership skill ini merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi saat berproses mencapai tujuan-tujuan bisnis. Tantangan seperti ini bisa saja datang dari berbagai pihak, termasuk pihak internal dan juga pihak eksternal perusahaan. Sikap yang harus dimiliki seorang leader. Seseorang pemimpin akan dikatakan sukses jika memiliki leadership skill yang baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu berkaitan dengan kemampuan-kemampuannya khusus yang dimiliki dalam memimpin orang-orang yang ada di dalam perusahaan atau bisnis yang dijalankannya. Berikut ini adalah beberapa sikap-sikap yang dibutuhkan dalam leadership skill. Yang pertama ada keterampilan sosial. Seseorang pemimpin harus memiliki kepekaan pada berbagai kondisi sosial dan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi tersebut. Yang kedua, kebijaksanaan. Sebuah tim kerja akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Kondisi ini akan menyebabkan banyak perspektif yang berbeda-beda. Seorang leader yang cakap tentu harus memiliki sikap terbuka terhadap perspektif banyak orang, termasuk semua anggota timnya. Yang ketiga ada keberanian.
Seseorang leader harus memiliki keberanian, sebab ia akan berhadapan dengan banyak masalah dan juga kondisi yang sulit ditebak saat menjalankan tugasnya. Leader harus memahami dengan baik kapan harus bertindak atau melakukan hal lainnya yang dibutuhkan dalam pengerjaannya. Yang terakhir ada kemampuan membuat keputusan. Leader juga harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan. Berbagai keputusan ini akan memberikan pengaruh besar di dalam kinerja perusahaan, sehingga harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat sejak awal. Apa itu leadership? Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk memengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara harfiah, leadership adalah kepemimpinan. Leadership style bisa diartikan sebagai gaya kepemimpinan seseorang. Hal ini akan dipengaruhi oleh karakter yang bersangkutan. Di dalam prakteknya, leadership skills seorang pemimpin akan memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan setiap orang yang terlibat di dalam sebuah perusahaan agar semua tujuan bisnis tersebut bisa dicapai dengan baik. Sebagian orang kerap menganggap leadership dan leader memiliki makna yang sama, padahal keduanya jelas memiliki arti yang berbeda. Leadership merupakan sikap kepemimpinan, sedangkan leader bisa diartikan sebagai pemimpin itu sendiri. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki leadership skills yang baik bisa langsung disebut sebagai seorang leader, sedangkan seorang leader belum tentu memiliki kemampuan leadership yang baik. Sangat penting untuk memiliki leadership skill yang mumpuni bagi seorang pemimpin. Jika merasa hal tersebut belum cukup, tidak salahnya untuk mengasah kemampuan yang satu ini mulai sekarang. Cara membangun leadership. Leadership adalah sikap yang penting untuk dimiliki oleh setiap pemimpin di dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki leader yang cakap tentu akan berpeluang mendapatkan kesuksesan dalam bisnis yang mereka jalankan. Meski leadership adalah sebuah sikap atau karakter yang melekat di dalam pemimpin itu sendiri, bukan berarti hal ini tidak dapat diasah. Setiap orang bisa menumbuhkan dan mengasah leadership di dalam dirinya, sehingga kedepannya yang bersangkutan memiliki karakter atau perilaku kepemimpinan yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membangun leadership skill dengan baik. Yang pertama, ada berlatih untuk lebih disiplin. Sikap disiplin merupakan salah satu poin wajib yang harus dimiliki oleh seorang leader. Hal ini akan membantu seseorang untuk tetap konsisten dan memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan dan menyelesaikan berbagai tugas serta tanggung jawabnya. Jika ingin mendisiplinkan orang lain, kamu perlu mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Hal ini bisa dilakukan seorang leader dengan melatih diri untuk lebih disiplin dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada banyak cara untuk melakukannya, seperti bangun pagi, olahraga teratur, berangkat dan tiba di kantor tepat waktu, dan lainnya. Yang kedua, ada pengalaman praktis. Leader adalah panutan bagi semua anggota tim. Semua tindak tanduknya akan menjadi perhatian semua orang. Menjadi orang yang bisa menginspirasi merupakan salah satu cara melatih leadership. Leader harus bisa menempatkan diri di depan semua orang, termasuk ketika harus memberi saran atau bahkan perlu untuk sekedar menjadi pendengar. Yang ketiga yaitu teruslah belajar. Mempelajari kondisi dan hal-hal yang terjadi di dalam pekerjaan merupakan salah satu cara terbaik untuk kaya dalam pengalaman. Hal ini akan memberikan kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan, termasuk
untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang datang menghadang. Yang keempat, berdayakan seluruh tim. Kemampuan membagi tugas juga menjadi kebutuhan tersendiri bagi seorang leader. Latih diri dengan membiasakan untuk memberdayakan seluruh anggota tim secara maksimal. Lihat kemampuan dan berikan kesempatan pada setiap orang untuk memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap proyek yang ditangani. Yang kelima, kenali diri sendiri dengan baik. Jangan hanya mengenali orang lain dengan baik, tetapi kenali juga diri sendiri dengan baik. Hal ini akan memungkinkan leader memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali setiap potensi dirinya, termasuk dalam menggunakan potensi tersebut untuk mencapai semua tujuan. Yang keenam, berani mengakui kesalahan dan terus maju. Leader juga harus berani mengakui kesalahannya jika sewaktu-waktu hal tersebut terjadi. Selain itu, kemampuan untuk memperbaiki diri juga sangat dibutuhkan agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan tidak menghambat kesuksesan di masa depan. Leadership merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh pemimpin perusahaan atau organisasi. Sikap ini akan membantu yang bersangkutan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan dengan lebih maksimal. Asah terus kemampuan leadership dengan cara tepat agar semakin baik dan bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang konsep leadership dalam organisasi kita. Saya ingin mendengar dari kalian tentang apa yang membuat seorang pemimpin itu efektif. Deus, kamu bisa mulai. Tentu, Oscar. Menurut saya, pemimpin yang efektif adalah seseorang yang mampu memberikan visi yang jelas kepada timnya dan mendukung mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik dan membangun kepercayaan. Saya setuju dengan Deus. Tambahan juga dari saya, pemimpin yang baik juga harus mendengarkan. Seringkali ide-ide terbaik datang dari tim, bukan hanya dari pemimpin. Kemampuan untuk menerima masukan dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan itu juga sangat penting. Benar, Nayen. Sebagai staf junior, saya merasa dihargai ketika pendapat saya didengar. Selain itu, saya pikir empati juga penting. Pemimpin yang memahami kebutuhan dan perasaan anggota timnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Poin yang bagus, Sabil. Memang empati adalah komponen kunci dalam kepemimpinan. Saya juga ingin menambahkan bahwa seseorang pemimpin harus mampu memberi contoh. Kalau kita ingin tim kita disiplin dan bekerja keras, kita harus menunjukkan hal yang sama. Menurut saya juga, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik. Tidak semua keputusan akan diterima dengan baik oleh semua orang. Penting bagi pemimpin untuk bisa menengahi perbedaan dan menemukan solusi yang terbaik untuk tim. Betul, Deus. Manajemen konflik memang keterampilan yang kritis. Selain itu, saya pikir pemimpin juga harus berani mengambil resiko. Terkadang keputusan yang berani diperlukan untuk mencapai terobosan yang sangat signifikan. Saya setuju, Nayen. Saya juga berpikir bahwa pemimpin yang inspiratif bisa memotivasi timnya untuk memberikan yang terbaik. Saya selalu termotivasi ketika melihat pemimpin yang bersemangat dan penuh energi. Luar biasa. Teman-teman, diskusi ini sangat produktif. Saya senang dengan perspektif kalian. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi. Dev, menurut bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan kemampuan leadership dalam tim kita? Saya percaya pelatihan dan mentorship adalah kunci. Kita perlu memiliki program pelatihan yang berkelanjutan dan juga mengatur sesi mentorship di mana anggota tim yang lebih berpengalaman dapat membimbing yang lebih muda. Benar, Deus. Saya juga berpikir rotasi pekerjaan menjadi cara yang sangat efektif.
Dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk bekerja, di berbagai departemen mereka bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Itu ide bagus, Nayen. Saya juga berpikir penting untuk memberikan tanggung jawab tambahan kepada staf junior, seperti memimpin proyek kecil atau menjadi ketua tim dalam satu kegiatan. Ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka. Saya setuju dengan kalian semua. Pengalaman langsung sangat berharga. Bagaimana menurut kalian? Apa peran feedback dalam pengembangan leadership? Feedback memang sangat penting. Tanpa umpan balik, sulit untuk mengetahui di mana kita perlu meningkatkan. Penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan juga menerima umpan balik yang sikap terbuka. Betul juga, Deus. Saya juga berpikir bahwa feedback harus diberikan secara rutin, bukan hanya saat penilaian tahunan. Umpan balik yang tepat waktu bisa membantu individu untuk segera meningkatkan diri dan memperbaiki diri. Saya merasa feedback positif juga penting. Mendapatkan pengakuan atas kerja keras kita bisa sangat memotivasi dan memberikan dorongan untuk terus berusaha lebih baik. Semua poin yang sangat baik. Jadi kita sepakat bahwa feedback baik positif maupun konstruktif sangat krusial dalam pengembangan leadership. Sekarang mari kita bicara tentang tantangan terbesar yang dihadapi seorang pemimpin. Deus, apa pendapatmu? Menurut saya, salah satu tantangan terbesar adalah membuat keputusan yang sangat sulit. Terkadang pemimpin harus membuat keputusan yang tidak populer demi kebaikan jangka panjang perusahaan. Ini bisa sangat menantang secara emosional dan profesional. Ya, lagi-lagi saya setuju. Selain itu, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan tim juga bisa menjadi tantangan. Sebagai pemimpin, kita harus memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai sambil tetap fokus pada tujuan pertama. Saya pikir tantangan lainnya adalah perubahan. Dunia bisnis terus berkembang dan pemimpin harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kemampuan untuk memimpin tim melalui masa-masa perubahan dan ketidakpastian sangat penting. Kalian mengangkat poin-poin yang sangat relevan. Memimpin di masa perubahan memang memerlukan ketahanan dan fleksibilitas. Sekarang, bagaimana menurut kalian cara terbaik untuk mengatasi burnout dalam tim? Untuk mengatasinya, memberikan waktu istirahat yang cukup dan mendorong keseimbangan kerja hidup yang sehat adalah kunci. Sebagai pemimpin, kita harus menjadi contoh dan dengan tidak bekerja berlebihan dan menghargai waktu istirahat. Oke, saya setuju juga tuh, Deus. Nah, penting juga untuk mendengarkan anggota tim dan memahami sumber stres mereka. Menyediakan dukungan seperti konseling atau kegiatan relaksasi itu bisa sangat membantu. Saya pikir fleksibilitas juga penting. Memberikan opsi kerja jarak jauh atau jam kerja yang fleksibel bisa membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan tim. Ide yang sangat baik, kesejahteraan tim adalah prioritas. Sebagai penutup, apa satu saran yang ingin kalian berikan kepada pemimpin masa depan? Untuk itu, salah satunya yaitu jangan pernah berhenti belajar. Dunia terus berubah dan kita harus selalu beradaptasi dan berkembang. Nah, lalu dari saya yaitu jaga integritas. Nah, kepercayaan adalah dasar kepemimpinan yang sangat efektif. Saran dari saya, berempati, mengerti, dan merasakan apa yang dirasakan tim adalah kunci untuk memimpin dengan hati. Terima kasih atas pandangan dan saran kalian. Mari kita terus bekerja sama untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan membangun tim yang lebih kuat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Sama-sama. Oscar. Amanat. Leadership yang efektif tidak hanya tentang memberi perintah atau memiliki posisi tinggi dalam organisasi, tetapi lebih tentang memberikan contoh yang baik, mendengarkan, dan memahami kebutuhan tim. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memberikan visi yang jelas, dan mendukung timnya dalam mencapai tujuan bersama.
empati, integritas, dan kemampuan untuk menerima serta memberikan umpan balik konstruktif adalah komponen penting dalam kepemimpinan. Selain itu, kesejahteraan anggota tim harus selalu menjadi prioritas karena tim yang sehat dan termotivasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian amat dari saya, Oke, kurang lebihnya. sekian dari kami. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.